Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, amma ba'du. Ayuhal mu'minun, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, guru-guru kami, tokoh agama, tokoh masyarakat. Alhamdulillah, di hadhil munasabah, hari kesempatan yang diberkahi Allah ini, kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, di masjid kita ini, untuk melaksanakan kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya, yaitu menyembahnya dengan memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rangkaian ibadah dalam agama kita, perangkat-perangkat ibadah yang ada dalam agama kita, agama Islam, mengajarkan kepada kita atau memberi penyadaran kepada kita tentang banyak hal. Pertama, tentang tujuan hidup kita. Yang kedua, tentang fungsi hidup kita. Yang ketiga, tentang tugas hidup kita. Yang keempat, tentang kawan dan lawan dalam hidup kita. Dan yang kelima, tentang alat sebagai hidup kita. Ibadah-ibadah yang diajarkan dalam agama kita, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Yang pertama, tujuannya adalah tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya adalah untuk mencari ridha Allah. Nawaitu tertinggi kita, al-ghardu al-qasdu tertinggi kita dalam beribadah kepada Allah adalah untuk mencari ridhonya. Dalam asal disebutkan, Allahumma anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, engkaulah tujuanku dan mencari ridhomu juga tujuanku. Ridho adalah tujuan atau makam. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kita belajar tasawuf, makam ridho itu adalah makam alhamdulillah ala kulli hal. Apapun kondisi kita, apapun yang menimpa kita, kita mengucapkan alhamdulillah. Di dalam sebuah hadis, Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Idza asabahu khairun syakara, fadzalika khairul lah. Wa idza asabahu syarrun sabara, fadzalika khairul lah. Wa laysa dzalika illa 'alal mu'minin." Aku heran, kata Nabi, aku heran, kata Baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan perkara-perkara yang menimpa orang-orang yang beriman itu. Apabila mereka mendapatkan kebaikan, mereka bersyukur, itu baik bagi mereka. Apabila mereka ditimpa musibah, mereka bersabar, dan itu baik bagi mereka. Dan hal yang demikian itu tidak ada kecuali ada orang-orang yang beriman. Itulah makam sabar. Dalam sebuah hadis, Baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, idza qala ahadun raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Apabila seorang hamba mengatakan, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Ketika kita ridho dengan Allah, ketika kita mengucapkan, memproklamirkan dalam diri kita bahwa kita ridho dengan Allah sebagai Rabb kita, sebagai pelindung kita, sebagai penjaga kita, sebagai penyelamat kita, sebagai pendidik kita, maka kita tidak akan mencari Rabban selain Allah ketika kita menghadapi satu masalah.
Fokus kita kepada Allah, tempat kita meminta dan mengadu. Bahkan kalimat ini, kalau kita berada di tanah suci, mendengar azan di Masjid Al-Haram, setelah muazzin mengumandangkan azan, setelah berdoa azan, pasti mereka mengucapkan muazzinnya, raditu billahi rabba, abil islami dina, abi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan ulama mengatakan, kalimat ini kalau dibacakan kepada anak-anak kita, ketika anak kita sedang tidur, maka bacakan raditu billahi rabba, abil islami dina, abi Muhammadin nabiyya, tiupkan ke tubuh anak kita. Insya Allah anak kita menjadi pribadi-pribadi yang lembut hatinya. Itulah kalimat-kalimat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan hidup kita jelas, Bapak Ibu, untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, fungsi hidup kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti sholat, zakat dan sebagainya, puasa yang kita lakukan sekarang ini adalah untuk menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa kita ini adalah khalifah fil ardi. Fungsi kita adalah sebagai khalifah fil ardi. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan wakilku di muka bumi ini. Aku akan menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi. Kita ini wakil Allah, maka tugas utama kita sebagai wakil Allah adalah al-istimar fil ardi, untuk memakmurkan kehidupan di bumi ini. Karena kita sebagai wakil Allah, Bapak Ibu, untuk memakmurkan kehidupan kita di bumi ini, maka caranya adalah dengan menggunakan, dengan melaksanakan hukum-hukum Allah. Dan hukum-hukum Allah itu sudah jelas, ada pada Al-Quran, ada pada hadis-hadis Nabi. Tapi kenapa kita mencari hukum selain hukum Allah? Kita lihat negara-negara Timur Tengah yang melaksanakan hukum-hukum Allah, melaksanakan hukum Islam. Saudi Arabia, mereka hanya punya minyak. Qatar, mereka hanya punya minyak. Uni Emirat Arab, mereka hanya punya minyak. Bahrain, mereka hanya punya minyak. Tapi kehidupan mereka sejahtera, kehidupan mereka makmur. Di Qatar, setiap warga negara tidak kerja, dikasih uang 36 juta setiap bulan. Itu kewajiban negara, memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kerja tidak kerja, dikasih sangu 36 juta per bulan. Tapi lihat negara kita, apapun ada di Indonesia ini. Kita punya minyak yang gak akan habis-habis. Kita punya emas, kita punya tambang, kita punya lautan yang sangat luas dengan ikan-ikannya. Tetapi kenapa kita tidak sejahtera? Karena kita tidak menggunakan hukum Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk Indonesia ini, bangsa Indonesia ini menggunakan hukum-hukum Allah, maka kekayaan yang diberikan oleh Allah ini akan mensejahterakan mereka. Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun di bumi. Itu kalau kita menggunakan hukum-hukum Allah. Kenapa? Karena sekali lagi kita ini adalah wakil Allah di bumi. Sebagai wakil Allah mestinya kita menggunakan hukum-hukum Allah. Kita mayoritas Muslim, tapi kita tidak menggunakan hukum-hukum Allah. Kita masih menggunakan hukum-hukum peninggalan penjajah Belanda. Kita menggunakan hukum-hukum imperialisme. Kita menggunakan hukum-hukum kapitalisme. Itu menyebabkan kita terpuruk dan terus terpuruk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu marilah kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari keluarga kita untuk melaksanakan ajaran Islam dengan semurni-murninya, semaksimal semampu kita. Berikutnya, yang ketiga adalah tugas hidup kita. Dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat, ayat 56, Allah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah tugas utama kita. Tugas utama kita adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas utama kita adalah untuk memberikan terbaik dari persembahan ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Memberikan sholat kita yang terbaik, memberikan puasa kita yang terbaik, dan sebagainya. Di dalam hadis qudsi dijelaskan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi mimma ahabbahu.
Wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa iza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa kuntu basarahu yubsiru bihi wa kuntu yadahu yabtishu bihi wa kuntu rijlahu yamshi bihi. Fa iza da'ani ujibu da'watah wa idza astagitsu ilayya ugitsu. Apabila hambaku datang kepadaku dengan ibadah-ibadah yang wajib, kata Allah dalam hadis kursi, dengan ibadah-ibadah wajib, dengan sholat wajib, dengan puasa wajib, dengan sedekah wajib itu zakat, dengan haji kalau dia mampu, maka dia mencintaiku. Ketika kita datang kepada Allah dengan ibadah-ibadah wajib dan menjauhkan diri dari hal-hal yang haramkan Allah, itu artinya kita mencintai Allah. Tapi kita belum dicintai Allah. Baru kita yang mencintai Allah. Bapak Ibu, ketika kita datang dengan ibadah-ibadah wajib, dengan sholat wajib, dengan puasa wajib, dengan sedekah wajib, dengan haji kalau kita mampu, itu baru kita mencintai Allah. Belum dicintai Allah. Kata Allah dalam lanjutan hadis ini, dan apabila hambaku tetap datang kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, dengan sholat sunnah, dengan puasa sunnah, dengan sedekah sunnah dan sebagainya, maka aku mencintainya. Jadi ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah yang kita lakukan, apakah yang 10 rakaat, yang 12 rakaat, sholat sunnah yang lainnya, itu agar kita dicintai Allah. Mencintai dan dicintai. Mahabbah dan mahbubiyah. Kata ulama, maka mahabbah dan maka mahbubiyah. Maka mencintai dan dicintai. Kalau kita dicintai Allah, maka aku akan menjadi telinganya, dengan telingaku dia mendengar. Aku akan menjadi matanya, dengan mataku dia melihat. Aku akan menjadi tangannya, dengan tanganku dia berbuat. Aku akan menjadi kakinya, dengan kakiku dia melangkah. Apabila dia meminta kepadaku, aku berikan apa yang dia minta. Dan apabila dia memohon perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya, aku akan menjaganya. Itulah makam mahabbah dan mahbubiyah. Kita beribadah Bapak Ibu tidak berhenti pada ibadah-ibadah wajib. Kita tambah, kita sabar melaksanakan sholat-sholat sunnah. Wasta'inu bis sabri was sholat. Mintalah bantuan kepada Allah dengan sabar. Sabar dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah dan sebagainya. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10 dijelaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahalanya tanpa hitungan. Bahkan ulama tafsir menjelaskan, kelak di hari kiamat ada sekelompok umat dari umat Muhammad ini belum dihisab, belum ditimbang, sudah berlari masuk surga. Malaikat bertanya, apa amal ibadah Anda? Orang belum dihisab, orang belum hitung amal ibadahnya, Anda langsung saja masuk surga. Maka mereka mengatakan, hai malaikat, apakah Anda tidak mendengar firman Allah dalam Al-Quran? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu masuk surga tanpa dihitung. Nah, karena itu, mari kita bersabar dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar itu ada dua, sabar dalam melaksanakan ketaatan dan sabar dalam menahan diri melanggar larangan-larangan Allah. Bapak Ibu, ketika Musa membelah lautan dengan tongkatnya dengan izin Allah, kenapa Allah membantu Musa membelah lautan, menyelamatkan Bani Israel? Karena waktu itu Bani Israel tidak ada seorang pun dari pengikut Musa yang meninggalkan sholat. Semuanya melaksanakan sholat. Jadi ketika Musa bisa membelah lautan dengan izin Allah, kenapa? Karena semua umat Musa waktu itu tidak ada satu orang pun yang meninggalkan sholat. Maka Allah menjamin keselamatan mereka dengan tongkat Musa yang membelah lautan. Itulah wasta'inu bis sabri was sholat. Ketika 313 kaum muslimin menang di perang Badar, kenapa? Karena tidak seorang pun umat Islam waktu itu yang meninggalkan sholat, bahkan dilaksanakan secara berjamaah. Ketika Muhammad Al-Fatih dengan 80.000 pasukannya mengepung dan menghancurkan benteng Konstantinopel, benteng terkuat bangsa Kristen yang ada di Turki waktu itu. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun dari 80.000 pasukan itu yang pernah meninggalkan sholat.
Maka Allah membantunya, membantu Al-Futuh menaklukkan benteng terkuat bangsa Eropa yang ada di Konstantinopel. Penaklukan itu berlangsung di hari Jumat. Masuk ke Konstantinopel, maka akan dilaksanakan sholat jamaah. Siapa yang jadi imam sekarang? Maka majulah sang pemimpin. Siapa di antara pasukanku yang pernah meninggalkan sholat? Tidak ada satu orang pun. Semuanya meninggal, semuanya melaksanakan sholat. Siapa di antara pasukanku yang pernah meninggalkan sholat jamaah? Hanya sedikit yang duduk. Rata-rata, sebagian besar melaksanakan sholat secara berjamaah. Siapa di antara pasukanku yang pernah meninggalkan sholat tahajud? Semuanya duduk. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud kecuali Muhammad Al-Fatih sang pemimpin. Maka dialah yang berhak menjadi imam sholat Jumat waktu itu. Jadi diundi dari pelaksanaan sholatnya. Dilihat dari pelaksanaan sholatnya. Dari pelaksanaan sholat. Apakah berjamaah, tidak berjamaah. Maupun dari pelaksanaan sholat malamnya. Itulah ketika kita beribadah dengan ibadah-ibadah wajib. Tidak berhenti. Dan kita laksanakan sholat nawafil, sholat-sholat sunnah. Bahkan ba'diyah, qobliyah ba'diyah. Hingga kita dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ketika saya mondok dulu di Sulawesi, di sebuah pondok pesantren. Di situ semua gratis. Di situ semua ada dua hal yang diharamkan di pondok itu. Haram hukumnya memungut pembayaran dari santri-santriwati, dan haram hukumnya buat proposal minta sumbangan. Bayangkan, di sebuah pondok pesantren dengan ribuan muridnya, ada dua yang diharamkan. Haram memungut pembayaran dari santri-santriwati, dari siswa-siswi, dan haram hukumnya minta sumbangan buat proposal ke sana kemari. Pondoknya megah, masjidnya bertingkat, rumah Pak Kiainya hanya terbuat dari papan, yang satu lantainya dari karung boni. Itu menunjukkan kewaraan seorang ulama, kewaraan seorang pimpinan pondok, sehingga Allah memberikan apapun yang dia minta. Sampai tadi itu tidak boleh bayar, tidak boleh minta sumbangan. Itulah karomah dari orang-orang yang tidak berhenti pada sholat-sholat wajib, sehingga mereka melaksanakan sholat-sholat nawafil. Allah menggunakan kata nawafil, bukan nafilah. Nawafil jamak dari nafilah. Nafilah artinya satu, nawafil artinya banyak-banyak sholat sunnah. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berada di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak sholat-sholat sunnah. Nabi berkata kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, ibadah apa yang engkau lakukan sehingga aku sudah mendengar suara langkah kakimu, suara terompahmu, suara sandalmu di surga? Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah setelah wudhu 2 rakaat. Jadi amalannya Bilal bin Rabah, muazzin baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Itu yang dia amalkan, yang dia dawamkan, yang dia lakukan secara istiqomah. Itu yang membuat di dunia Nabi sudah mendengar langkah kakinya di surga. Yang dilakukan apa? Nawafil, sholat-sholat sunnah. Meskipun 2 rakaat, tapi dilaksanakan secara istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat adalah ibadah-ibadah yang dilakukan dalam agama kita, mengajarkan kepada kita siapa kawan kita, siapa lawan kita. Kawan kita adalah orang-orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaykum. Persaudaraan itu ada 3. Al-ukhuwah al-insaniyah, al-ukhuwah al-wataniyah, al-ukhuwah ad-diniyah. Persaudaraan yang diikat oleh tali kemanusiaan. Karena kita berasal dari ibu dan bapak yang sama, Adam dan Hawa. Kedua, persaudaraan diikat oleh sebuah bangsa yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bersaudara dari Sabang sampai Merauke. Kita bersaudara apapun agama yang kita peluk. Kita bersaudara apapun suku bangsa kita. Untuk tujuan yang sama, kemajuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan ada satu ikatan persaudaraan, yang itu ikatan persaudaraan termahal, yang diikat oleh tali Allah, yaitu al-ukhuwah ad-diniyah. Persaudaraan diikat oleh tali agama. Tidak ada kemuliaan yang lebih mulia dari persaudaraan yang diikat oleh tali agama. Sering diceritakan, dijelaskan, ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah,
Di antara langkah-langkah yang diambil Rasulullah adalah mempersaudarakan kaum muslimin muhajir dengan kaum ansor. Satu muhajirin dipersaudarakan satu kaum ansor. Dan indahnya, luar biasanya persaudaraan mereka digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr. Walladzina taba'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan walau kana bihim khassasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Itu adalah gambaran bagaimana kaum Ansar menyambut saudara-saudara mereka kaum Muhajirin. Mereka memberikan bantuan apapun yang dia minta, meskipun bantuan yang diberikan kepada saudaranya lebih mereka butuhkan. Mereka berlapar-lapar demi memberikan makanan kepada saudara-saudaranya kaum Muhajirin. Bahkan Sa'ad bin Rabi, Sa'ad bin Abdullah, Abdullah bin Sa'id dari kota Mekah datang, seorang juragan, seorang konglomerat, seorang yang kaya raya, berangkat ke Madinah membawa imannya dan pakaian yang ada di badannya. Di Madinah oleh Rasulullah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, saudara, saudagar kota Mekah, bilioner kota Madinah. Apa kata Sa'id bin Rabi pada Abdullah bin Sa'id? Wahai saudaraku Abdullah, aku memiliki harta yang melimpah. Hartaku ada di mana-mana, silahkan ambil sepuasmu. Ambil hartaku semaumu. Dan aku punya 2 orang istri, silahkan ambil satu istriku, aku ceraikan untukmu. Tidak ada gambaran persaudaraan seperti itu dalam semua peradaban dunia, kecuali dalam peradaban yang lahir dari rahim yang bernama rahim Islam. Lalu apa jawaban saat Abdullah bin Sa'id? Malkalak wa zawjukalak. Hartamu untukmu, istrimu untukmu. Tunjukkan kepadamu di mana letak pasar di kota Madinah. Sampai di kota Madinah, jiwa bisnisnya muncul, dan dalam waktu yang singkat dia kembali menjadi orang-orang kaya di kota Madinah yang dermawan, yang menyumbangkan hartanya untuk risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah persaudaraan di antara kita. Ramadan ini, puasa ini mengajarkan kepada kita tentang persaudaraan. Orang-orang miskin biasa berlapar-lapar, sedangkan kita yang berkecukupan mungkin, yang punya harta mungkin, hanya disuruh berpuasa di bulan Ramadan saja. Agar kita apa? Agar kita punya semangat empati, menempatkan diri pada tempat orang lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain, apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Gaza, apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang miskin, yang mereka biasa berpuasa setiap hari. Kalau kita punya empati, akan lahir simpati, saling pengertian. Kalau simpati sudah lahir, akan lahir solidarity, kesetiakawanan. Ini yang sekarang terkikis dalam diri kaum beriman. Ini yang terkikis dari diri kaum muslimin. Ini yang terkikis dari bangsa ini. Rasa setiap kawan telah terkikis dari kehidupan kita. Kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita. Di NTT Tanah ada warga yang bobol perutnya karena tidak bisa beli beras. Dikeluarkan ususnya dari perutnya karena tidak bisa beli beras. Bayangkan. Di mana rasa solidaritas bangsa ini? Di mana rasa setia kawan bangsa ini? Kita berbangsa, tapi nilai-nilai persaudaraan tadi, nilai-nilai solidaritas tadi terkikis dari kehidupan kita. Kemudian siapa lawan kita? Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10 dijelaskan, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jelas. Al-Quran sudah menjelaskan, sungguh musuh adalah setan musuh kita. Bukan orang beriman musuh kita, bukan kaum muslimin musuh kita. Musuh kita yang paling nyata adalah jelas setan. Di bulan Ramadan musuh kita dibelenggu, dirantai musuh kita di bulan Ramadan itu, agar kita bisa lebih leluasa, bisa lebih bergerak dan motivasi untuk beribadah. Tapi masih banyak saudara-saudara kita kalah dengan setan yang dibelenggu katanya. Sama setan dibelenggu aja kalah, apalagi setan yang nggak dibelenggu. Di bulan puasa, supidatnya syaitan, kata Nabi dalam hadisnya, setan-setan dibelenggu. Agar apa? Agar kita tadi itu termotivasi, bergerak. Kata sahabat, kata istri-istri Nabi, di bulan puasa itu, lebih-lebih di 10 hari terakhir itu Nabi bergerak seperti angin. Bergerak seperti maksudnya apa? Bergerak dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Cepat bergerak. Bergerak dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya.
itu di bulan puasa. Karena itu momen Ramadan ini, momen kita mengukuhkan persaudaraan kita. Momen kita menjelaskan musuh kita yang paling nyata adalah setan. Dengan berpuasa, dengan berlapar-lapar, kita mempersempit setan bergerak di dalam tubuh kita. Karena kata Nabi, ya jadi syaitan majrad dam fi jismil insan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahwa syaitan berjalan di tubuh kita ini sebagaimana aliran darah kita. Dan setan terbaik, bukan setan terbaik. Iblis punya panglima perang namanya setan. Dan panglima terbesarnya diletakkan di pasar namanya Zalandur. Jadi Zalandur itu adalah panglima perang iblis yang berupa setan yang terhebat. Diletakkan di pasar. Kenapa diletakkan di pasar? Untuk merusak perekonomian umat ini. Jadi secara iblis merusak kita itu dengan merusak apa yang masuk ke dalam perut kita. Dan itu letaknya di pasar. Ketika di pasar terjadi kecurangan dalam timbangan, tipu menipu dalam jual beli, omongan-omongan yang kasar di jual beli, dan itu terdengar di pasar-pasar. Ketika itu iblis menempatkan panglima terbesarnya bernama Zalandur di pasar. Dan iblis berhasil, Zalandur berhasil merusak perekonomian umat ini. Karena kalau umat ini sudah memasukkan yang haram ke dalam perutnya, benar aulabih, maka nerakalah yang paling utama. Dan iblis tidak rela sebelum la'amla jahannam. Sebelum saya, kata iblis berkata kepada Allah, memenuhi neraka jahanam bersama manusia untuk menjadi teman saya di neraka. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kenali dengan ibadah-ibadah yang kita lakoni, kita mengenalkan alat dalam hidup kita. Harta kita adalah alat dalam hidup kita. Jabatan yang diberikan Allah adalah alat dalam hidup kita. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan nawaitu kita dalam menuntut ilmu. Boleh, kata Al-Imam Az-Zarnuji, penulis kitab Ta'limul Muta'alim. Boleh seorang berniat dalam menuntut ilmu itu untuk mendapatkan satu jabatan, boleh. Tapi dengan syarat jabatan itu dia gunakan untuk melaksanakan al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Boleh, kata ulama. Kita berniat menuntut ilmu untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan harta. Dengan syarat harta dan jabatan itu kita gunakan untuk al-izil Islam wal muslimin, untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Maka mari sekali lagi kita jadikan momentum Ramadan ini, kesempatan Ramadan ini yang mungkin kita ulang-ulang. Ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita berikan Ramadan terakhir ini dengan sebaik-baik ibadah yang kita lakukan. Dengan bergerak seperti angin, seperti Rasulullah SAW beribadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Beda kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.